tetap sehat jasmani dan rohani di masa pandemi ya. Ini mungkin kita akan bicara tentang sesuatu hal yang lebih kepada memanage emosi kita ya. Tadi juga habis ngobrol-ngobrol sama Mas Arista di sebelumnya nih di awal-awal ya. Ini alhamdulillah setuju banget nih kalau kita untuk menjaga keseimbangannya ini yaitu jaga pikiran dan jaga ya perasaan. Oke? Dan kalau ditanya rumus bahagia bagaimana, pasti sudah tahu semua ya. Sabar plus syukur bahagia. Udah ini aja sebetulnya. Ya, sabar syukur ya. Dan ini rumus bahagia untuk kapan saja ya, mau pandemi kek, mau enggak kek ya, pokoknya sabar syukur itu insya Allah bahagia. Oke? Nah sekarang kalau kita mulai satu-satu kita elaborate tentang sabar dan syukur ya, dan mohon izin mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu sudah pernah tahu tentang sabar dan syukur ya, hanya mungkin ini diulang, adapun ada yang sudah pernah dengar diulang, dan mudah-mudahan dengan diulang-ulang itu akan menambah pemahaman ya, jadi tambah paham. Baik, jadi kalau sabar dulu ya. Sabar ini berasal dari bahasa Arab yaitu kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Ya. Menahan apa sih? Menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Kan gitu ya. Dan kalau dalam Islam itu sabar itu ada 3 jenis ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Dan sekarang ini kita tentu 3-tiganya ini ya terus-terusan ini kita diminta untuk sabar dalam 3 hal ya. Taat, sekarang apalagi betul-betul ya ini menghadapi musibah-musibah dunia, dan juga menjauhi perbuatan maksiat ya. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana sih sabar ya, bagaimana sabar nanti diterapkan untuk memanage emosi kita, memanage pikiran kita, memanage perasaan kita, dan nanti syukur tuh di mana dia punya perannya ya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang otak manusia, saya sering sekali akan dibuka modul saya dengan gambar otak ini. Jadi Allah ciptakan otak manusia, ditaruh di kepala ya, dan ini yang berbeda ya. Otak laki-laki itu lebih berat. Ya, laki-laki itu sekitar 1,5 kg dan 1,6 sampai 1,6. Kalau perempuan 1,3 sampai 1,4. Ya, jadi otak kita tuh lebih ringan, Bu. Ya, tapi tenang, kecerdasan bukan karena ringannya otak. Ya, kecerdasan itu justru karena seringnya dipakai otak ini. Ya, baik. Jadi kalau otak dilihat dari samping kiri, ada otak besar, ada otak kecil, dan kemudian kalau dilihat dari atas, ya, ini kita lihat dari atas tuh ternyata memang otak terbelah ini. Jadi ini antara di kanan kiri tuh nggak ada sambungannya. Nanti di dalam baru ada sambungannya di tempat yang namanya corpus callosum. Ya, jadi ini betul-betul terbelah. Makanya para ahli mengatakan ini terbagi 2. Ya, ini yang bagian dahi ya, bagian jidat di sini ya. Jadi ada hemisfer kanan dan ada hemisfer kiri. Tapi kaitannya kenapa saya cerita juga kanan kiri ini tentu kaitannya dengan sabar dan syukur tadi juga ada. Ya. Baik, kemudian dengan alat functional magnetic resonance imaging, functional MRI ini kita makanya bisa tahu kalau kita orang bersabar atau kita sedang bersyukur, apa sih yang terjadi di otak, itu pun bisa tahu lewat functional MRI ini. Ya. Nah, yang sekarang saya sebetulnya khususnya setiap pertemuan, ini senang sekali sharing tentang the limbic system atau sistem limbik. Jadi di dalam otak manusia itu ada struktur-struktur otak yang bertanggung jawab tentang emosi. Ya, ini di sini. Jadi ada talamus, ada hipokampus, ada amigdala, ada hipotalamus, dan ini juga ada corpus callosum. Jadi dia membentuk sebuah sistem terkenal dengan istilahnya the limbic system. Ya, biasanya teman-teman psikolog ini paling dalam mempelajari cara kerjanya the limbic system. Tapi kita juga orang awam ya, misalnya bukan psikolog, harus kenal dengan limbic system ini. Ya, agar apa? Agar kita pandai memanage emosi dan hidup kita jauh jadi lebih baik ya. Nah, bukan hanya manusia saja yang punya limbic system, hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Makanya sering limbic system ini diistilahkan otak mamalia. Ya, otak mamalia. Ini. Makanya kita ya punya sifat mamalia juga di dalam otak kita, ya. Itu juga salah satu mungkin ini dari analisa pribadi ya. Salah satu dari hikmah akikah ya. Jadi kalau anak keluarga muslim, anaknya lahir kemudian harus diakikah, potong kambing gitu ya. Itu salah satunya mungkin untuk meredus sifat mamalia atau binatang terhadap
anak kita ini gitu. Terlambangkan dengan memotong kambing, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing ya. Kenapa laki-laki lebih banyak kambingnya? Itu tadi karena otak laki-laki lebih besar, tentu limbik sistemnya lebih besar ya. Boleh diganti ayam nggak? Ya nggak boleh, karena kan ayam bukan mamalia ya, jadi tetap harus kambing ya. Saya sedikit sharing Mbak Ati ya, kan saya ngurus narkoba nih sejak tahun 98 ya, sampai sekarang ya, itu main profesi saya itu adalah penanggulangan narkoba ya. Banyak anak yang pakai narkoba dan bandel banget. Terus nanti kalau saya tanya, udah akikah belum kamu? Ya, dia bilang belum, gitu. Jadi makanya saya biasanya salah satu kalau dia keluarga Muslim, bapaknya suruh akikah anaknya walaupun udah gede. Kadang umur 45 tahun pakai narkoba, tanya orang tuanya, Pak udah akikah belum anaknya? Belum Bu Aisyah, dulu waktu itu nggak ada uang. Pak sekarang diniatin ya Pak ya? Diniatin, nanti insya Allah ada rezekinya tuh akikah ya. Kenapa? Itu sifat binatangnya itu ditemukan dengan narkoba makin jadi. Karena narkoba itu nanti bermainnya di limbik sistem. Dia mengganggu limbik sistem. Ya, makanya ya biasanya salah satunya adalah itu ya, makanya hikmah dari akikah itu salah satunya itu. Ya. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat limbik sistem itu di otak kita, dia persis di tengah, kemudian itu strukturnya kayak gini ya. Dan inilah nanti akan keluar secara hormonal kalau kita happy, kalau kita ya bahagia, atau kita macam-macam ya, ini hormon-hormon akan keluar ya. Dan kemudian kalau kita belajar tentang beberapa jenis emosi yang ada di limbik sistem, ini kurang lebih ada sekitar 10 ya. Sebetulnya ada beberapa ahli manajemen emosi, dia lebih detail lagi. Saya ambil 10 saja. Ini perpaduan dari sumbernya dari Mas RB Sentanu, Quantum Ikhlas, dan kemudian Profesor David Hawkins, dan kemudian saya masukkan juga di dalam konsep hawa nafsu. Ya. Jadi ini kita semua ada nih level emosinya. Mulai dari apati sampai yang pencerahan, enlightenment. Jadi pencerahan itu ternyata jenis emosi gitu. Nah, kalau digabungkan dengan ilmu nafs ya, jadi 3 yang di bawah ini dikategorikan nafsu lawamah, nafsu yang berlara diri. Gitu. Gua mah nggak bisa apa-apa, gua mah hanya gini doang. Nah itu ada di sini berarti. Ya, kemudian 3 ini lust, anger, pride ya. Lust ini kita boleh artikan buru-buru ya. Buru-buru yang bukan semangat ya, buru-buru karena ketakutan atau buru-buru karena plus marah, itu kita sebutnya lust ya. Itu kategorinya nafsu amarah. Dan kita tahu juga nafs juga bukan yang negatif saja ya, nafs juga ada yang positif yaitu mutmainnah. Dan itu ya kalau kita padukan dengan klasifikasi emosi oleh para ilmuwan, itu ya mulai dari courageous ini sampai ke enlightened. Ya. Ini. Dan ini nggak bisa hilang, dia ada di otak kita. Yang hanya bisa adalah kalau pas lagi turun ya, cepat-cepat naik. Ya, pas lagi turun lagi cepat-cepat naik gitu. Jadi kalau kita bilang ya Allah hilangkan marahku, itu sebetulnya kurang tepat kalau kalimat afirmasinya kayak gitu. Tapi kalau ya Allah angkat marahku ya Allah, angkat marahku, diangkat gitu, angkat ya takutku, angkat sombongku gitu ya. Jadi minta diangkat supaya dia naik ke atas. Makanya istilah anak sekarang move on gitu, move on. Kadang kita udah courageous ya, udah semangat gitu ya, bahkan udah acceptance menerima ya, termasuk di sini syukur ya. Udah peace, udah damai, udah seneng lah kita terima lah ya pandemi kayak gini ya, kita syukur ya. Walaupun nggak bisa kemana-mana, udah hampir setengah tahun kan ya. Tapi satu ketika dapat kabar bahwa pandemi ini kurang lebih 2 tahun lagi ke depan. Bisa roller coaster, nah masuk, jadi takut, jadi cemas ya. Dan itu sih wajar aja sebetulnya. Oke aja, orang ini ada kok. Cuman memang yang diminta kalau lagi takut kah atau sedih, itu tolong cepat-cepat move on. Ya, jadi nggak usah lama-lama di sini, karena kalau dia lama-lama ditakut nanti makin turun, makin sedih berkepanjangan, akhirnya apati. Ya, apati ini mulai nggak merasa tidak berguna. Aduh, nggak guna lah hidup kalau kayak gini, nggak bisa kemana-mana. Itu hati-hati. Kalau apati berkepanjangan minimal 2 pekan ya, 2 minggu itu bisa turun jadi di sini depresi ya. Dia akan ada di bawahnya apati ya. Jadi gimana dong kalau misalnya pas di bawah ya sudah naik ke atas. Banyak
orang-orang ya, terutama ibu-ibu ya, Bu Aisyah kok level emosi kok kayak tangga ya? Iya, karena begini, setiap jenis emosi kalau diukur pakai alat EEG, elektroencephalogram, itu ternyata dia punya frekuensi. Ya, apati ini yang rendah ya, 50 Hz, ya. Sedih agak tinggi, takut lebih tinggi lagi, buru-buru lebih tinggi lagi frekuensinya, marah ya lebih tinggi lagi 150, sombong juga gitu 175 Hz. Tapi mulai courageous 200 nih, ya, ini udah mulai tinggi nih frekuensinya, ya, langsung naik acceptance 350, naik lagi peace 600, dan enlightenment antara 700 sampai 1000 Hz, ya. Dan ini dikategorikan zona ikhlas di sini. Artinya sebetulnya apapun yang kita lakukan, ya, itu nanti kita ada ya cara-cara untuk menaikkan level emosi agar setiap yang dilakukan ada di zona ini. Saya kesel sama suami gitu ya, marah sama suami pagi-pagi misalnya. Entah mungkin karena ibu-ibu ini biasanya suka marah kalau suami apa coba? Tanyain uang belanja kemana aja. Gitu kan biasanya ya. Ya Bu Dia ya. Itu bisa marah loh kita. Walaupun tadi habis sholat subuh, dan habis sholat subuh itu kita udah damai ya, udah peace gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang udah ngaji ya, udah ngaji kita sudah bisa masuk enlightenment, baca Quran, baca artinya itu bisa loh, bisa turun dubrak gitu, kesel marah. Ya, apalagi kalau memang sebelumnya juga udah kesel juga kan gitu ya, jatuh ke sini cepet banget. Dan pada saat suami juga harus pergi ke kantor dan kita harus antar dia atau paling nggak siapkan sarapan, dan pada saat kita melakukan itu di kondisi levelnya anger, berarti kita kerjanya di luar zona ikhlas. Ya. Itu nanti agak percuma gitu, bukan tidak percuma sama sekali, agak tidak percuma gitu. Ya, agak percuma ya istilahnya ya, agak kacau kalau kita selalu mengerjakan sesuatu di luar zona ikhlas. Jadi harusnya gimana? Kalau saya stop dulu ngurusin suami. Berapa jam? Berapa hari? Ya enggak, ya. Beberapa detik aja kalau udah biasa ya, atau beberapa menit lah kalau belum biasa. Ngapain? Ya duduk dulu, tenangkan dulu, tarik nafas dulu, istighfar dulu, supaya apa? Supaya dia naik levelnya, baru paling tidak pas courageous, pas semangat ini baru kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Maka pekerjaan itu masuk di zona ikhlas. Kadang-kadang udah nggak lupa istighfar lagi, sudah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah gitu aja, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, yang menyebut Allah itulah sebetulnya Allah harapkan sebenarnya, Allah inginkan pada saat kita di bawah, Allah supaya naik ke atas. Gitu. Ya, sama nih mau dampingi anak belajar daring gitu ya, terus masih kesel kita gitu. Karena pagi-pagi barangkali nih anak udah habis sholat subuh tidur lagi pas harus masuk sekolah jam 7:30 nggak bangun-bangun, kan kesel kita kan. Tapi kalau kita terus kita ya masih kesel dan kita paksa juga ya dampingi anak belajar, maka kita bekerja di luar zona ikhlas. Itulah makanya kita harus ya sebentar, tenang dulu sebentar, ya move on dulu, naikkan dulu levelnya, baru kita kerjakan. Termasuk kerjaan yang lainnya. Ya trika, masak dan sebagainya. Ya, baik. Jadi dengan adanya EEG ini jadi ketahuan tadi, jadi bisa dipetakan dan akhirnya jadi kayak tangga. Ya, nah ini jadi kayak tangga. Oke. Nah, untuk naik ke atas teknik paling umum sekali adalah tarik nafas panjang atau nafas dalam, gitu ya. Karena pada saat kita tarik nafas, betul-betul oksigen kita tarik, kemudian nanti masuk paru-paru, kemudian dari paru-paru terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida di paru-paru dan masuk jantung memompa darah ke otak, ya, ke bagian limbik sistem tadi, dia diberikan oksigen. Gitu. Dan pada saat kita tarik nafas panjang juga, ya, frekuensi nih yang jalan di otak ini yang muter-muter itu yang tadinya cepat, ya, kurang lebih di atas 18 siklus per second, akhirnya bisa turun jadi rileks gitu ya. Nah, itulah teknik-teknik kalau kita mau menterapi diri biasanya. Ya, tarik nafas panjang ya. Berapa kali bisa tarik nafas panjang tergantung sama siapa keselnya. Saya kalau sama anak 3 kali tarik nafas panjang sudah lapang perasaan. Kalau sama suami 9 kali. Jadi lebih banyak ya. Emang begitu. Jadi kalau ada yang sama ibu-ibu dengan saya, nah, ibu tidak sendiri ya, kita rame-rame ya. Ya.
Apalagi selain tarik nafas panjang, ini cara paling umum ya. Tapi kalau kita ya di dalam Islam itu ya kita diminta baca ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Nabi bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda. Jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan dikatakan setan itu kalau ngegoda kita empat arah ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Makanya ta'awuznya 4 kali, teman-teman. Kalau baru 1 kali, dia baru tameng di depan. Dia masih bisa goda di belakang, kanan, kiri. Ya. Apalagi selain ta'awuz, Bu Aisyah, istighfar, jelas istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok gampang ya? Oh iya. Memang udah gampang diajarinnya. Ya. Hanya makanya hari ini saya yakin teman-teman semua sudah lakukan. Tinggal kita ulang lagi, supaya dia jadi habituasi, jadi habit, dan jadi auto istighfar, ya, jadi nggak pakai mikir-mikir, ya. Dan banyak sekali keutamaan fadilah istighfar. Namun kita ambil satu hadis ini saja sudah 3 keutamaannya. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Wah, keren. Kalau kita anggap sekarang ini sulit ya, kesehatan fisik terganggu, kesehatan mental terganggu, kita disuruh ya rutin aja baca istighfar. Karena dijanjikan oleh Rasulullah ini Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Dan kalau kita anggap ini masalah nih sekarang ini ya, kumpul sama anak kelamaan, kumpul sama suami kelamaan misalnya ya, dan itu dianggap masalah, udah istighfar aja. Istighfar aja, nanti akan diberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap sekarang rezeki ini lagi terhambat ya, misalnya rezeki kesehatan kan, rezeki sekolah ya misalnya ya, karena semuanya lewat daring, bahkan rezeki yang benar-benar materi, maka kita diminta baca istighfar, ya, baca istighfar, rutin baca istighfar, oke? Baik, dan apa ya, ini dia, Al-Baqarah 153 ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin, ya. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dan sholat ya. Tapi ingat, sabar itu artinya menahan, bukan menekan. Ya. Selama ini kita, ya, kalau kita marah, kita anggap sabar, padahal kita menekan. Kalau ditekan, dia bisa turun ke bawah. Tekan. Akhirnya masuk ke apati, akhirnya masuk merasa nggak berguna. Saya nggak berguna jadi istri, saya nggak berguna jadi ibu, saya nggak berguna jadi dokter, macam-macam lah. Kalau kita tekan ya, sabar itu menahan. Ya kalau dari tinjauan level emosi kira-kira prosesnya kayak gini. Dia menahan untuk tidak dilabrak itu orang yang kita mau marah atau orang yang kita sombongin gitu ya. Kita nggak keluarin gitu, kita tahan. Nah, pada saat menahan, kita melakukan manajemen emosi. Kita move on tadi dengan teknik-teknik tarik nafas panjang, ta'awuz, istighfar, atau kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kalimat zikir lainnya. Supaya kita naik ke atas. Puasa saya gemes banget, pengen banget kasih tahu bahwa orang itu salah. Boleh kok, boleh. Tapi kalau ngasih taunya pas di nafsu yang amarah atau di lawama, ya itu nyampenya nggak pas itu. Nanti orang yang kita kasih tahu bukannya tersentuh malah tersinggung. Jadi masa nggak boleh kasih tahu? Boleh, tapi naikin dulu emosinya. Minimal sampai di courageous atau di acceptance lah. Bagus lagi didamai, baru kita sampaikan. Termasuk sama suami, termasuk sama anak, termasuk sama siapapun. Ya. Memang sih ibu-ibu ini paling sering sekali ini Mas Yani punten ya. Ya, kalau lagi marah pengen banget langsung muntahin kalau bisa tuh sama suami itu. Gemes banget gitu ya. Tapi jadinya runyam gitu. Jadinya runyam. Saya juga pernah coba kayak gitu dulu ya sebelum banyak belajar tentang manajemen emosi. Ya, jadi tapi puas gitu ya. Kita ekspresif tuh puas, tapi yang kita kasih tahu malah nggak dikerjain. Makanya setelah tahu manajemen emosi ya sudah, kita tahan dulu, kita sabar, kita manage dia, kita move on naik ke atas dengan banyak istighfar ya, minimal sampai di sinilah di acceptance nih, baru kita sampaikan. Itu biasanya ya orang mau dengar apa yang kita sampaikan. Ini sebetulnya sabar ini.
Dan termasuk syukur ya, syukur tuh ada di sini kalau di level emosi ya. Baik, nah yang kita takut kalau terlalu turun atau menahan, maka dia masuk ke level depresi. Depresi adalah level emosi yang tidak lazim. Tidak lazim ya. Depresi ini sudah ada gangguan sebetulnya. Nah, depresi ini, ciri depresi yang paling khas adalah merasa nggak ada gunanya dan dia menyakiti diri sendiri. Ya, bentur-benturkan kepala di tembok kah, atau ambil benda tajam dia gores-goresin tangan kah, atau dikit-dikit ngomongnya aku lebih baik mati aja, aku lebih baik mati aja. Ya, jadi ada suicide gitu, ada ide bunuh diri. Sehingga ya kalau sudah di level depresi ini nggak bisa mengatasi sendiri, harus dibantu tenaga profesional. Ini depresi. Mau ke psikolog kah, mau ke hipnoterapis kah, atau terapis yang lain, atau kalau sudah sangat berat, bawa ke dokter kesehatan jiwa atau psikiater. Karena harus dibantu obat-obatan nih kalau sudah sangat depresinya sangat berat. Udah nggak ngomong, tahu-tahu ya dia dikit-dikit mau loncat dari atas itu. Itu harus dibantu dengan obat, ya, supaya dia naik paling tidak move sampai ke sedih. Tapi kalau kita masih sedih, ya, ini kita masih bisa memanage-nya dengan teknik alamiah seperti tadi, ya, tarik nafas, ya, istighfar, baca taus dan sebagainya. Oke, apati juga masih bisa kita. Tapi kalau udah depresi, ya sok, ya sudah, ini harus minta bantuan terapis atau tenaga ahli. Dan yang paling atas ada nggak Bu Aisyah? Di atas pencerahan ini emosi ada. Sering disebutnya manik. Kayak apa sih manik Bu Aisyah? Saya suka kasih contohnya kalau orang mabok, ya, minum alkohol mabok, itulah manik dia. Euforia, sangat euforia. Ya, pasien-pasien narkoba saya itu kalau dia habis pakai narkoba pasti dia manik, dia euforia. Di atasnya enlightenment, udah ngaco dan. Ya, makanya mengapa kita juga pada saat di level di mutmainnah ini atau di level pencerahan harus sebut juga nama Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah gitu. Supaya dia nggak naik langsung ke manik, karena ini bahaya. Ya, orang-orang bipolar biasanya itu karena ya terlalu depresi beberapa minggu dan dia tiba-tiba naik langsung terlalu ya euforia atau manik. Ya, itu dia di dua kutub itu bipolar. Ya. Baik, dan sekarang jadi kalau sabar ada batasnya. Oh, ini ternyata keliru nih. Ya, kalau di surat Az-Zumar ayat 10 ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar itu yang pahalanya tanpa batas. Kalau ada teman bilang kita, lo jangan sabar-sabar banget jadi istri. Ya, lo kok sabar banget ya jadi ibu ya, jadi istri. Berarti itu teman belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Ya, jadi kalau kita udah baca, kalau ada yang ngomong gitu, kita senyum aja. Iya, terima kasih, kamu baik banget perhatiin aku. Tapi yang kita harus ingat adalah sabar pahalanya tanpa batas. Ya, nah. Kemudian kata Profesor David Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200 Hz, di bawah courageous tadi, menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 mulai dari courageous, acceptance, peace, dan enlightenment, maka dia senantiasa sehat. Makanya kalau kita memanage emosi itu otomatis ya kesehatan jasmani ini pasti teratasi, pasti sehat insya Allah. Bahkan kata Prof. David Hawkins, ya dia mengatakan begini, di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000. Berarti ini kan tadi di pencerahan ya, di enlightenment ya. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Kondisi pandemi ini kan yang kita butuhkan ini, kekebalan tubuh tinggi, vitalitas sangat tinggi. Ya kan? Walaupun memang kita patuh untuk ya, kita ikhtiar untuk tidak sering keluar rumah. Apalagi kalau dilarang, kayak saya kan dilarang sama suami, sama anak, makanya nggak boleh nekat. Padahal saya juga sih biasa aja. Kalau saya yakin kenapa? Kalau keluar rumah, kemudian saya naikkan level emosi saya sampai enlightenment, atau paling nggak dari courageous aja, itu insya Allah tubuh kita, kekebalan tubuhnya tinggi. Ya, tapi kalau memang dilarang itu harus didengar ya, apalagi suami yang larang. Ya. Baik, kemudian syukur. Syukur ini apa sih? Ini dari kata shin, kaf, ro ya. Secara bahasa kata ini bermakna menerima, memuji, membuka, menampakkan, menyingkap, dan menunjukkan. Tadi kita sudah lihat ya, level courageous itu menerima,
Berarti kalau level emosi kita sudah bisa angkat sampai di atasnya courageous, di acceptance ya, itu berarti kita udah syukur. Bahkan tentu ya, syukur ini tentu kita memuji, ya tentu yang dipuji ya Allah langsung ya gitu ya. Kemudian membuka, menampakkan, menyingkap dan menunjukkan ya. Jadi perasaan syukur itu gimana sih? Kalau kita supaya ada perasaan syukur itu gimana ya? Tetap pertama harus dilafazkan. Pengucapan dengan lisan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah, tabarakallah, itu. Jadi memang harus dilafazkan. Ya. Kemudian nanti pengakuan dengan kolbu. Nah, nanti kita perdalam tentang kolbu apa ya. Kemudian apalagi nanti akan ada pengamalan dan pemanfaatan nikmat tersebut melalui anggota tubuh. Tapi memang dilafazkan dulu. Kenapa harus begitu? Ya karena tubuh kita ini ya dari indera-indera di luar ini ya yang dia masuk ke dalam tubuh, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan masuk ke dalam tubuh itu lewat sistem saraf. Sistem saraf. Ya bisa masuk ke sistem saraf dan kemudian naik ke otak dan juga nanti masuk sistem saraf dan dia turun ke seluruh tubuh, itu bisa. Kenapa? Karena sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ini neuron nih ya, ini panjang. Ya, yang jalan di sumsum tulang ini namanya sistem saraf pusat. Ya, walaupun nanti persis di ujung sekali tetap pusat namanya itu. Nanti keluar dari sumsum tulang ini sistem saraf ke seluruh tubuh. Ini kayak kabel listrik. Kerjanya cepet banget. Jadi kalau kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, itu jalan tuh alhamdulillahirabbil alamin, dia naik ke atas, naik ke turun lagi ke bawah. 240 km per jam. Cepet banget ya. Alhamdulillah gitu ya. Atau misalnya kita lagi kesel, marah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, istighfar kan gitu ya. Dia cepet banget, dia naik ke atas sehingga apa? Level emosi naik minimal ke courageous atau semangat tadi, dari otak jalan ke bawah 320 km per jam. Cepet banget. Nah, terus tadi udah di lisan, sekarang pengakuan dengan kolbu. Ini gimana maksud? Jadi pada saat kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Itu jalan ya? Dia kan jalan nih. Nah, selain nanti dia ke otak, sistem saraf ini ya masuk ke dalam rongga dada, kemana? Jantung. Nah, sekarang ya ditemukan oleh para ilmuwan dan disepakati oleh ilmuwan dan juga para ulama yang belajar sains ya. Mereka mensepakati bahwa kolbu itu jantung. Ya. Dan kemudian setelah perasaan syukur diucapkan dengan lisan, kemudian nanti ini kan masuk di dalam kolbu kita nih, pengakuan dengan kolbu, maka nanti pengamalan dan pemanfaatan nikmatnya itu melalui anggota tubuh nih. Jadi memang lisan dulu, lisan diikat kolbu, nanti kolbu ini kirim pesan ke seluruh tubuh. Kolbu ini juga ada frekuensinya juga lebih kuat dari otak malah. Dia memberi pesan pada sel-sel tubuh, ya tentu lewat proses kimiawi, ya. Dan juga ada sistem saraf ini, yang nanti akhirnya tubuh kita ini, ya karena bersyukur dapat nikmat, makanya kita melakukan perilaku tertentu, ya. Dikasih sama suami misalnya cincin gitu ya, kita kan bersyukur ya alhamdulillah ya Allah dikasih cincin. Waktu kita bersyukur itu kan nanti masuk di kolbu kita ya. Dan kolbu kita akan kirim ke sel-sel tubuh, itu cincin dari suami lo ya. Makanya nanti perilaku kita apa? Kita melakukan sesuatu gitu, kita simpan baik-baik cincin itu. Kadang-kadang simpan baik-baik, saking baik-baiknya kita lupa di mana saking baiknya itu ya. Nah itu tadi. Jadi ada kaitannya lisan, kolbu dan perbuatan ini. Ya, ini bersyukur. Ya. Jadi kolbu yang mana? Kolbu ini jantung. Ya. Walaupun nasnya nanti di Quran banyak dan selalu rata-rata dikatakan ya fis sudur di dalam rongga dada. Ya, kalau di dalam hadisnya Rasulullah ya, ini kan yang populer banget ya. Wa inna fil jasadi mudghah ya. Idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa hiya qalbu. Ya. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika daging itu tersebut baik, maka seluruh tubuh baik.
Jika rusak maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Banyak sekali sebetulnya hadis ini langsung mengartikan segumpal daging itu adalah hati. Ya. Kalau saya lebih suka ya tidak diartikan hati, kolbu. Kenapa? Karena ternyata kolbu itu kalau hati yang dimaksud lever itu berbeda ternyata. Dan kemudian kata Imam Al-Ghazali, kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada, di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Nah kalau begitu, kalau yang di rongga dada itu, ya secara anatomi itu paru-paru dan jantung. Tapi paru-paru itu di kanan kiri. Dan dia nggak segumpal daging, itu paru-paru lebar. Dan tidak berongga. Nah, jantung dia agak ke kiri dia. Posisinya memang lokasinya di tengah, tapi dia cenderung ke kiri. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan dia di dada sebelah kiri. Tetapi karena kolbu sering banget diartikan hati, hanya saya mau bilang bahwa kalau hati di dalam anatomi kita itu yang dimaksud lever atau hepar, dia posisinya bukan di kiri. Dia posisinya agak kanan. Agak kanan dan dia bukan di rongga dada persis, dia agak turun, dia di rongga abdomen atau rongga perut. Tapi karena kolbu sering banget sudah bertahun-tahun, puluhan tahun diartikan hati, ya sudah nggak apa-apa juga. Tapi kadang-kadang kita bilang hatinya kita pegangnya di daerah dada dan itu yang dipegang jantung. Ya, jadi kalau istilah hati ya sudah nggak apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa kolbu itu sekarang ini disepakati bahwa organnya jantung. Ya untuk sementara ya. Tapi nanti ya kalau ada penelitian lagi gimana Bu Aisyah? Tetapi sekarang lebih cenderung ke jantung itu lebih kuat. Ya. Makanya bahasa Arab juga kolbu itu jantung, hati itu kibdun. Ini loh hati ya. Oke. Nah jantung itu sebetulnya apa sih kerjanya? Oh luar biasa. Dia organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Bahkan duluan jantung dibentuk pada saat kita di dalam rahim itu waktu jadi embrio itu jantung duluan dibentuk. Baru otak. Bahkan sebelum ruh dikirimkan, ditiupkan, di hari ke-21 itu jantung udah kerja. Ya, sudah kerja. Sudah kirim darah ke seluruh tubuh. Ya. Dan apalagi tahun 91 penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Ya, ini mulainya 91 ya, sampai terus sampai tahun 2000 penelitian dari Lituania, Olenierinya, Pauzier dan kawan-kawan. Itu ditemukan bahwa di jantung ini ada sel otaknya, ada neuronnya. Ya, dan dihitung jumlahnya kurang lebih 40.000 neuron. Ini tadinya para ilmuwan itu mendapati sel neuron itu hanya di otak manusia aja dan jumlahnya sekitar 100 miliar. Satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Kalau saya ya punya juga 100 miliar, cuman saya kan lahirnya tahun 68 gitu ya. Ada teman-teman barangkali yang lahir tahun 80-an, nah itu juga 100 miliar, tapi lebih canggih dari kita yang tahun 60-an lahir. Anak-anak kita yang lahir tahun 2010, 2011, dan sebagainya, dia juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih. Apanya lebih canggihnya? Daya tampung memorinya. Ya, membuat plasticity-nya ini lebih canggih anak-anak ya era sekarang. Makanya kita nggak boleh menghina anak-anak era baru ya, dia marah itu. Kalau dibilang generasi gallowers, generasi mecin dan sebagainya, ya. Dia lebih canggih loh. Kalau komputer ini RAM-nya dia lebih banyak kalau anak-anak yang baru lahir, ya. Baik. Nah, jadi di otak ada 100 miliar neuron, di jantung ada 40.000. Dan dia persis kerjanya kayak neuron yang di otak. Apa kerjanya? Ya. Jadi sistem saraf pada jantung atau otak jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya kalau jantung kita ganti kolbu ya, sistem saraf pada kolbu atau otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya kalau kita selama ini berpikir bahwa pada saat kita menghadapi suatu kondisi, suatu masalah, kemudian kita mempertimbangkan dan mengambil keputusan, kita selama ini berpikir itu kerja otak. Padahal itu ada sumbangsi atau kontribusinya dari jantung. Jantung memberi pesan. Ya.
Artinya kalau kolbu kita ini lebih banyak isinya 40.000 neuron ini ya, dan tersambungnya itu nggak cuma 40.000 ya. Satu neuron itu bisa potensinya 20.000 sambungan. Ya, satu neuron. Nah, jadi probabilitasnya berapa tuh? 40.000 dengan satu itu 20.000. Kalau dari kecil kita isi ini dengan sambungan atau memori-memori kebaikan, maka jantung ini, kolbu ini bisa kirim pesan ke otak tentang hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya mengambil keputusannya baik. Dan dia juga bisa buat memori nih. Makanya kalau transplantasi jantung, ya kita ambil jantung orang, jadi namanya jantung donor dan kita pakai, maka perilaku kita itu ya bisa seperti jantungnya si donor itu tuh, ya perilakunya donor. Banyak sekali itu penelitian-penelitian dari orang-orang dokter jantung yang berhasil mentransplantasi. Dia lihat kok perilakunya berbeda ya, beda banget. Bahkan kadang-kadang ada orang yang matinya karena misalnya ditembak, ya itu yang jantungnya nih, yang udah mati ditembak kemudian diambil dipakai oleh orang baru. Dia matinya pun yang orang baru ini pakai jantung itu matinya juga ditembak persis kayak itu. Kenapa? Karena jantung menyimpan memori. Ya. Jadi kalau surat di Al-Hajj ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Ya. Qulubun yaqiluna biha. Jadi kolbu bisa memahami gitu. Jadi ternyata kolbu itu ada akalnya gitu. Ya, kulubun kan kolbu yang banyak ya. Ya kiluna, dia memahami, dia punya akal ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kolbu yang di dalam dada. Artinya kadang-kadang kalau kolbu kita ini jarang kita masukkan rasa syukur, jarang kita berzikir, jarang itu makanya kolbunya itu memorinya tentu memori-memori yang buruk ya, makanya buta dia. Ya. Nah, dan jantung ini dia itu apa ya? Ada listriknya. Selain dari neuron tadi, dari 40.000 neuron ya. Ya, jantung ini ada pacemakernya. Jadi dia ada listrik yang luar biasa. Ini bisa bergerak lup-dup ini. Ini keren banget loh. Ini listriknya kenceng banget dipakai. Ya. Dan ini makanya bisa diukur lah kita listrik atau frekuensi yang ada di jantung itu pakai EKG. Kalau tadi otak EEG, ya. Nah, tapi ternyata jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi otak ini sendiri tadi sebetulnya dia punya frekuensi juga. Otak juga bisa memberikan vibrasi gelombang elektromagnetik ke sekeliling. Ini otak loh. Makanya banyak sekali ilmu tentang the brain power itu ya, untuk kita mengaktifkan atau kita membuat otak ini ya, bagaimana dia sangat konsentrasi sehingga dia bisa mengirimkan pesan kepada sekeliling. Namun ternyata jantung dia 5.000 kali lebih besar daripada otak. Dan juga jantung juga nanti punya kemampuan setiap ada pesan yang masuk ke jantung itu ya dengan amplitudo yang sekitar 60 dia kirim ke sel-sel tubuh itu pesannya. Itu makanya kalau kolbunya ini buruk, makanya seluruh jasad buruk. Karena kolbu ini bisa memberikan pesan lewat gelombang elektromagnetik ini. Tapi kalau kolbu ini diisi yang baik-baik, maka jasad itu jadi baik. Ya. Masih ada kesempatan, masih banget, sampai mati masih ada kesempatan untuk isi kolbu kita yang baik-baik. Dengan apa Bu Aisyah? Itu tadi, dengan dilafazkan, dengan melihat, dengan mendengar, dengan mengerjakan sesuatu yang baik-baik. Ya. Makanya ya selain dia memberi pesan kepada sel tubuh, ini juga jantung, gelombang elektromagnetiknya itu dia juga berpancar, dia bisa keluar dari tubuh kita. Ya. Ini diukur ya, paling rendah, paling pendek. Ini diukur dengan magnetometer, jaraknya lebih 3 meter dari badan fisik, depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Itu yang bisa diukur ya. Karena ada juga beberapa kondisi nggak bisa diukur karena saking magnetometernya nggak nyampe. Ya. Dan kata Dr. Rolin Maikrati bersama teman-temannya ya dari Institute of Hermat, ini kerjasama UK Saudi Arabia. Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Ini yang namanya kontak batin. Selama ini mungkin kita selalu bilang ya, aduh saya kontak batin ya.
saya kontak batin sama Mas Yani, saya kontak batin sama Mbak Suci di Lembang, walaupun jauh gitu. Itu karena kita mengirimkan pesan itu. Ya. Jadi kolbu kita bisa ngomong sama kolbunya orang, bisa ngomong juga sama pikirannya. Ih, keren banget. Terutama orang yang sekitar kita ya, terutama anak, pasangan hidup, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Wah, keren banget. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Ya, ini quotes-nya Albert Camus, seorang sastrawan Aljazair. Kenapa? Dia rasa memang vibrasi ini, walaupun tidur vibrasinya nyala terus. Meninggal kita, baru tuh vibrasi kita pergi semuanya itu ya. Ya, elektromagnetik kita pergi kembali pada Allah. Ya. Jadi tubuh manusia ini, jadi kalau kita gambarkan secara garis besar ya, tubuh manusia itu ada yang disebut badan seluler, ini biasanya dipelajari oleh kedokteran barat, dan ternyata ada juga badan bioplasmik. Ini biasanya kajiannya di kedokteran timur ini. Ya, tadi dilihat, dikatakan dari paling kuat ini gelombang elektromagnetik yang dari jantung. Setelah itu otak, setelah itu seluruh tubuh. Dari mana keluarnya Bu Aisyah seluruh tubuh ini begini kok bisa ya ada sinyalnya? Bisa, ada yang disebut pembuluh meridian. Yang kalau kita di kedokteran barat yang kita pelajari itu pembuluh darah terbagi dua, arteri, vena, pembuluh saraf, pembuluh kelenjar getah bening. Tapi ada satu pembuluh lagi, memang dipelajarinya ini pakai dari kedokteran tinjauan, kedokteran timur ini. Makanya disebut pembuluh meridian. Ya, tapi ini udah diteliti banyak hal ya. Dan ini ada di mana pembuluh meridiannya? Di bawah kulit subkutis. Bentuknya apa Bu Aisyah? Dia kayak bulat-bulat, kayak ada pintunya. Dan uniknya itu bulat-bulat itu ya, dia selalu berputar pintunya. Dan dia berputarnya selalu ke kiri. Kayak orang tawaf gitu. Dia kadang putarnya lambat, kadang putarnya kenceng. Ya, kalau putarnya kenceng berarti gelombang yang keluar itu akan vibrasinya kenceng banget gitu. Kalau lagi lambat ya itu tadi lambat gitu. Ya. Loh dari mana gelombang itu? Ya dari makanan minuman. Diproses di mana? Di sel. Sel ini ada di mana? Sel ini ada di seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, triliunan. Dan ucapan kita tadi rasa syukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, ya gitu ya, alhamdulillah ya Allah, pandemi aja masih ada, rezeki ya Allah. Nah itu kita ngomong gitu ya, jalan di badan, masuk ke jantung pompa ke seluruh tubuh, bilang sama sel-sel, ya, dan juga sistem saraf yang lain ngomong sama sel bahwa kita bersyukur karena walaupun pandemi masih aja ada rezeki yang datang sendiri ke rumah. Ya. Dan maka badan kita ini jadi sehat, jadi optimis, jadi bahagia. Dan pesan itu tidak sampai saja di badan seluler, tapi dia bisa keluar, didorong atau di-broadcast oleh badan bioplasmik. Makanya kalau saya bikin ilustrasinya kira-kira begini nih. Jadi apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita ucapkan, kita lihat ya, itu jalan di badan. Nanti pesannya keluar lewat pembuluh meridian. Ada 7 pintu pembuluh meridian yang utama. Ya, dari 7 itu yang paling utama di bagian dada, di bagian jantung. Ya, dan dia berputar ke kiri dan dia mengeluarkan vibrasi gelombang elektromagnetik. Jadi seseorang ini bisa sangat mempengaruhi lingkungannya gitu. Kalau dia syukur, maka itu terasa di sekelilingnya tuh senang, dia bahagia. Tapi kalau sebel, wah sekelilingnya enggak. Dan pada saat kita berdoa, vibrasi gelombang itu akan jauh lebih panjang lagi. Lebih panjang, dia tembus dinding kamar kita, tembus dinding rumah, tembus jalanan, tembus kota, ya, tembus mana aja. Ya, makanya sampai di mana juga bisa, ya. Nah, dan kemudian kita tahu juga nih, ini hukum yang udah sering banget diteliti ya. Law of attraction. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari dan mencocokkan. Ya. Dan setelah itu apa? Dia menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta. Yang bagaimana? Dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Jadi artinya apa? Artinya ya, kalau kita nih, pikiran dan perasaan kita ini sudah betul-betul kita rasakan syukur tadi. Setiap apa yang ada kita syukuri, ya. Dan kemudian setiap ada sesuatu yang bikin gak enak kita bersabar, kita naikkan level emosi sehingga kita jadi juga tetap di acceptance bersyukur, maka ya
pikiran dan perasaan itu tuh keluar ke alam semesta, dia cari lagi apa yang cocok nih dengan yang sesuai apa yang dipikirkan dan rasakan. Makanya kalau kita jumpa ke teman-teman yang baik-baik ini, itu karena ya pikiran dan perasaan kita itu cenderung ke hal-hal baik. Oke? Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ya. Saya juga dulu sering ngeluh sebelum tahu ilmu ini, tahu yang tentang daya tarik ini nih, law of attraction itu tahun 2000. Nikah sejak 92 sampai 2000. Kesel aja sama suami. Apa yang terjadi? Tambah kesel. Ya, tambah jadi. Untung dulu juga sudah rajin istighfar. Hanya ya nggak tahu kalau ada law of attraction. Perasaan dan pikiran kita ternyata terproyeksi keluar, ya, dan dia ditarik. Jadi dunia itu ada dua, ada law of projection dan kemudian ada law of attraction. Ditarik lagi peristiwa yang persis kayak gitu. Makanya pada saat kita bersyukur, maka akan ditarik apa? Nikmat kembali. Ini. Kenapa? Karena ada bioplasmik ini keluar dari tubuh kita. Lewat sini nih pembuluh meridian. Dan syukur itu kan harus dilafazkan kan? Dilafazkan, kemudian juga dikuatkan di batin, ya, dia jalan ke seluruh tubuh, perilaku kita melakukan hal tersebut, dan apa yang terjadi? Terbroadcast lewat badan sistem meridian ini ke alam semesta, maka nikmat yang akan ditarik. Kebalikannya pada saat kita apa? Kufur nikmat ya. Kita ngeluh, nggak cepet-cepet move on. Apa yang ditarik? Yang ditarik apa? Azab. Ya. Itulah di surat Ibrahim ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzanna ya rabbukum la in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi surat Ibrahim ayat 7 ya, artinya dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan. Apa memaklumi? Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tadi kita lihat ya, kita syukur ditarik nikmat. Dan juga jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka kalau kita ngeluh terus, maka itu yang ditarik. Tapi Bu Aisyah, saya kesel banget, suami saya nih membuat saya tersinggung. Ya nggak apa-apa juga Bu, boleh juga kok kita kesel, boleh juga kita marah. Cuman sebisanya cepet-cepet move on. Kenapa kalau cepet-cepet move on, maka akan nanti ditarik lagi azab itu. Jadi paling enggak dia rasanya kayak gitu lagi. Ya, nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Insya Allah nanti ini kita bisa sama-sama diskusi ya, Mbak Ati ya, Mas Yani dan semuanya yang ada di sini ya. Saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab.